di sini saya akan menjelaskan tentang formative assessment dan summative assessment. Nah, pengertian asesmen formatif. Asesmen formatif adalah proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan siswa dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. Sedangkan pengertian asesmen sumatif itu ialah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Penilaian sumatif mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Yang kedua yaitu tentang peranan dan fungsi formative assessment dan summative assessment. Summative assessment untuk guru yaitu berfungsi dan berperan sebagai mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Sedangkan untuk murid sendiri yaitu mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta meningkatkan kemampuan. Sedangkan asesmen sumatif untuk guru yaitu mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Sedangkan untuk murid memahami performa di akhir unit pembelajaran, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang hubungan antara konstruksi butir soal dengan kualitas suatu tes hasil belajar. Konstruksi terhadap setiap butir atau item soal dilakukan dengan harapan agar mereka dapat menemukan berbagai informasi yang pada dasarnya merupakan umpan balik atau feedback guna melakukan perbaikan, pembenahan, dan penyempurnaan kembali terhadap butir-butir soal. Sehingga pada waktu yang akan datang tes hasil belajar yang disusun atau dirancang oleh guru itu dapat mengukur apa yang hendak diukur, yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, secara menyeluruh, secara transparan dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Sekarang masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu mampu menjelaskan tentang etika tes. Nah, praktek tes hasil belajar yang etik terutama mencakup 4 hal. A. Kerahasiaan hasil tes. Setiap pendidik dan pengajar wajib melindungi kerahasiaan hasil tes baik secara hasil, individual maupun secara kelompok. Hasil tes hanya dapat disampaikan kepada orang lain bila ada izin dari peserta didik yang bersangkutan atau orang yang bertanggung jawab terhadap peserta didik. Bagi peserta didik yang belum dewasa, jadi dengan demikian praktek menempelkan hasil tes di papan pengumuman dengan identitas jelas peserta tes merupakan pelanggaran. B. Keamanan tes. Tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan guru. Dengan demikian, maka setiap pendidik harus dapat menjamin keamanan tes baik sebelum maupun sesudah digunakan. C. Interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah penginterpretasian hasil tes secara salah. Karena itu, maka interpretasi hasil tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Bila hasil tes diinterpretasi secara tidak patut dalam jangka panjang akan dapat membahayakan kehidupan peserta tes. D. Penggunaan tes. Tes hasil belajar haruslah digunakan secara patut. Bila tes hasil belajar tertentu merupakan tes baku, maka tes tersebut harus digunakan di bawah ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan tes baku tersebut. Harus digunakan di bawah ketentuan yang berlaku
bagi pelaksanaan tes baku tersebut. Tak ada tes baku yang boleh digunakan di luar prosedur yang ditetapkan oleh tes itu sendiri. Bagi peserta didik yang belum dewasa, jadi dengan demikian praktek menempelkan hasil tes di papan pengumuman dengan identitas jelas peserta tes merupakan pelanggaran terhadap etika ini. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.